wabarakatuh. Nama saya Eno Nurkia dari Prodi PG Poltekkes Plus Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 1862050051. Kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS PAI 3 yang didampingi oleh dosen pengampu yaitu Bapak Aden Sudarman MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah dalam ajaran Islam. Islam adalah dinullah yang diwahyukan kepada semua rasul-rasulnya. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW, Islam agama yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin adalah agama terakhir yang menjadikan agama paling sempurna di antaranya. Di dalamnya syarat dengan aturan-aturan serta pedoman-pedoman yang dihidupkan dan dijadikan norma dalam hidup dan kehidupan manusia, dari persoalan yang kecil maupun yang besar sekalipun, baik teknik-tekniknya maupun besar sekalipun, bagi teknik-tekniknya maupun penjelasannya, sehingga hidup akan damai, tertib, sejahtera, saling menyayangi satu dengan yang lain. Berbicara masalah ibadah di kalangan mahasiswa, tidak ada batasan untuk membahasnya. Kinerja ibadah memang selalu hangat untuk dibicarakan. Tatanan kehidupan yang menjadi hak paling utama dalam setiap diri manusia, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban jika sebuah kepribadian yang dimiliki setiap individu haruslah memiliki ketauhidan atau dasar keimanan. Selanjutnya, ibadah secara etimologi. Etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu adibaya budu abadan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Ke semua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Selanjutnya, ibadah secara terminologi. Terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut. Menurut ulama tauhid dan hadisi, ba'dah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Selanjutnya, hakikat ibadah. Secara bahasa, hakikat al-haqiqatu adalah kata benda yang dapat bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yakni kata hak yang memiliki arti kepunyaan atau milik, kebenaran atau yang benar-benar ada. Selanjutnya, hikmah ibadah. Hikmah mempunyai arti satu, yaitu kebijakan dari Allah, yakni kita memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sakti, kesaktian atau kata-kata arti, atau yang ketiga, makna yang dalam atau manfaat. Berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, dia merasakan rasanya lapar yang biasa dirasakan orang-orang yang. Selanjutnya adalah hubungan ibadah dan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, beribadalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, supaya menjadikan kamu bertakwa kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Jika logika ini diterima, seharusnya kita tidak boleh membedakan antara ibadah, ilmu, dan iman. Sebab membedakannya berarti
kita meyakini ketidaksamaan antara ketiganya, berarti ketentangan dengan konsep bahwa hidup adalah ibadah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam poin-poin ini, ibadah menjadi sel dari hubungan antara ilmu dan iman. Sedangkan pada poin sebelumnya, keseluruhan aktivitas hidup di mana dalam hidup kita menggunakan akal dan hati adalah ibadah. Dengan kata lain, apabila kita meyakini bahwa hidup adalah ibadah, maka seharusnya kita yakini pula bahwa iman dan ilmu termasuk ibadah. Terima kasih. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti, dapat dipahami, serta dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.